Halo semua, perkenalkan nama saya Agustina Marlispin dengan NIM 24011400034 dari kelas 2A. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perbedaan sistem demokrasi di Norwegia dan di Indonesia. Jadi sebelum kita mengetahui perbedaan demokrasi di Norwegia dan di Indonesia, kita harus ketahui dulu apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Norwegia dan Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berbeda. Norwegia merupakan negara dengan sistem demokrasi paling tinggi di dunia pada tahun 2022 dengan skor indeks demokrasi sebesar 9,81 poin. Sedangkan Indonesia memiliki skor indeks demokrasi sebesar 6,71 poin yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 secara global pada tahun 2022. Berikut ini ada beberapa perbedaan dalam sistem demokrasi antara Norwegia dan di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan. Di Norwegia, sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, proses pemilu. Di Norwegia, pemilu diatur oleh Komisi Pemilu Independen dan proses pemungutan suara dilakukan secara manual. Sedangkan di Indonesia, pemilu diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan proses pemungutan suara dilakukan secara elektronik. Yang ketiga, peran parlemen. Di Norwegia, parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pemerintahan dan membuat keputusan. Sedangkan di Indonesia, parlemen juga memiliki peran penting namun seringkali dianggap kurang efektif dalam mengawasi pemerintah. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Di Norwegia, pemerintah memiliki tradisi transparansi dan akuntabilitas yang kuat dengan informasi yang mudah diakses oleh publik. Sedangkan di Indonesia, pemerintah masih memiliki masalah dengan transparansi dan akuntabilitas dengan beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Di Norwegia, memiliki reputasi yang sangat baik dan perlindungan hak asasi manusia dengan undang-undang yang kuat dan lembaga yang efektif. Sedangkan di Indonesia masih memiliki masalah dengan perlindungan hak asasi manusia dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum diselesaikan. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Di Norwegia, masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi politik dengan tingkat partisipasi pemilu yang sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia, masyarakat juga aktif dalam partisipasi politik, namun masih memiliki masalah dengan tingkat partisipasi pemilu yang relatif rendah. Dalam keseluruhan, Norwegia memiliki sistem demokrasi yang lebih matang dan stabil dengan tradisi transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Sedangkan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diselesaikan, namun telah membuat kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Baik, sekian video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.